من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian hadis. Salat wassalam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, kepada para sahabat, dan juga kepada kita para umatnya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, sebelum memulai kajian pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami silakan kepada Ustaz Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segenap larangannya. Dan tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita akan melanjutkan membacakan kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib tentang ancaman membuang hajat di jalan, di tempat berteduh atau di sumber air, dan anjuran berpaling dari kiblat atau membelakanginya. Melanjutkan
apa yang kita sampaikan pada pertemuan akhir bulan yang lalu. Hadis berikutnya dari sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqul mala'inas salas. Ittaqul mala'inas salas. Jauhilah 3 tempat pemicu laknat. 3 tempat yang bisa mendatangkan laknat. Al-baraza fil mawarid wa qari'atit turuqi wa dhil. Yang pertama, al-baraz fil mawarid, buang hajat di sumber air. Buang hajat di sumber air. Yang kedua, waqari'atit turuq, buang hajat di tengah jalan. Yang ketiga, wadhil, buang hajat di tempat berteduh. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan hadis ini hasan li ghairihi. Kaum muslimin yang berbahagia, hadis ini melarang kita kencing pada sumber mata air, pada tengah jalan, dan juga di tempat berteduhnya manusia. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqul mala'inas salas. Qil mal mala'inus salas ya Rasulullah. Jauhilah tempat-tempat yang mendatangkan laknat yang 3. Ditanyakan kepada Nabi, apa itu tempat-tempat yang mendatangkan laknat yang 3 ya Rasulullah? Qala ayyaquda ahadukum fi dhillin yustadhallu fihi aw fi tariqin aw fi naq'in ma'in. Yaitu yang pertama, salah seorang dari kalian duduk buang hajat di tempat yang dipakai berteduh, atau di jalan, atau di sumber mata air. Rawahu Ahmad. Hadis berikutnya, an Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, man adzal muslimina fi turuqihim wajabat alaihi la'natuhum. Barang siapa menyakiti kaum muslimin pada jalan-jalan mereka, maka ia pasti ditimpa laknat mereka. Hadis ini hasan. Jadi kita dilarang dalam syariat menyakiti kaum muslimin di jalan. Misalnya kita membuat sesuatu yang mengganggu lalu lintas kaum muslimin, maka ini hukumnya haram, dilarang dalam syariat. Maka ketika ada perkara-perkara yang mengganggu kaum muslimin, entah itu batu di tengah jalan, pecahan kaca, ataupun paku di tengah jalan, atau yang lainnya yang bisa menyebabkan kecelakaan bagi kaum muslimin, lalu Anda menyingkirkannya, membuangnya, ini tanda kesempurnaan iman kita. Sebab iman itu memiliki 77 cabang. Di antara 77 cabang itu, di antaranya imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Apabila menyingkirkan gangguan dari jalan berpahala, membuktikan tanda keimanan seorang mukmin mukminah, maka sebaliknya, ya, Anda mengganggu jalan-jalan kaum muslimin dengan buang hajat di tengah jalan atau sejenisnya, maka ini mendatangkan murka dan laknat serta hukumnya dosa besar. Hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa ta'ris ala jawadit tariq fa innaha ma'wal hayat was siba' wa qada al hajat 'alaiha fa innahal mala'in." Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Jauhilah bermalam di tengah jalan, karena ia adalah tempat bermalamnya ular-ular dan binatang buas. Jauhilah buang hajat di sana, karena ia adalah pemicu laknat. Di zaman dahulu dengan di zaman sekarang tentu kondisi alamnya berbeda. Zaman Nabi dahulu penduduk masih sepi, sehingga jalan-jalan tidak seperti saat ini yang sudah aspal, sudah bagus, sudah rame, sehingga binatang buas itu masih berkeliaran. Maka ketika bermalam jangan di jalan, tapi cari tempat yang sekiranya aman untuk bermalam. Kemudian jangan buang hajat sembarangan, mungkin di lubang-lubang dan sebagainya, karena itu bisa jadi itu tempat persembunyian binatang buas atau binatang beracun, sehingga bisa membahayakan. Dan juga tempat-tempat itu adalah tempat yang disenangi oleh bangsa jin. Khawatir kalau kita kencing sembarangan, nanti ada jin di situ yang kita nggak bisa melihat, terus jenengan pipisi, wah nanti bisa marah jinnya, nanti bisa menyerang kita atau menyerang anak-anak kita. Nah, hadis berikutnya dari Makhul, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubala bi abwabil masajid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di pintu-pintu masjid. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini hasan li ghairihi. Sudah paham nggih, enggak usah dijelaskan. Alhamdulillah masjid-masjid kaum muslimin sudah memiliki tempat khusus untuk buang air, maka silakan fasilitas itu dimanfaatkan. Dan walaupun air di tempat kita itu mudah, tetap hemat dalam penggunaan air. Ya, saya ulangi, hemat dalam penggunaan air itu bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Man lam yastaqbilil qiblah wa lam yastadbirha fil ghaid kutibalahu hasanah wa muhyiya anhu sayyi'ah." Hadis ini sahih. Barang siapa tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat, ya, ketika saat buang hajat, maka ditulis satu kebaikan untuknya dan dihapus darinya satu keburukan. Nah, ini pahalanya, ya, keutamaan orang yang ketika buang hajat tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat, ternyata mendatangkan pahala. Dan tentunya nanti di sini ada penjelasan khusus bagaimana hadis ini, apakah berlaku umum di tanah lapang atau di dalam ruangan. Maka di sini ada beberapa penjelasan ulama kita, karena banyak hadis sabda Nabi itu melarang, sedangkan perbuatan Nabi itu ada yang pernah melakukan hal ini ketika di dalam ruangan. Maka bagaimana ini? Maka kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, ketika mendapati hal seperti ini, yang lebih selamat kita supaya mengkompromikan kedua hadis tersebut. Nah, ada beberapa hadis yang lain yang tidak disebutkan dalam kitab ini oleh pengarang. Di antaranya hadis Abu Ayyub
Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha." Apabila kalian mendatangi jamban, mendatangi WC, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Walakin syarriqu au gharibu, akan tetapi hadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Ya, Nabi bersabda di mana? Di Madinah. Untuk penduduk Madinah, kiblatnya di selatan, Pak. Jadi ketika di Madinah, Ka'bahnya di sebelah selatan Madinah. Ya, itu di Madinah. Makanya Nabi bersabda, kalau kalian buang hajat, ya, jangan menghadap ke kiblat, tapi menghadaplah kemana? Ke timur atau ke barat. Ya, ke timur atau ke barat untuk warga Madinah. Nah, sebab kiblatnya di mana? Di selatan. Nah, untuk kita Indonesia, di mana kiblatnya? Di barat. Maka kita, ya, tidak boleh, ya, buang air menghadap ke barat, ya. Supaya enggak menghadap ke barat dan ke timur, kemana kita menghadap? Ke selatan atau ke utara. Nah, begitu. Nah, jadi kalau dipahami seperti hadis ini, enggak diterapkan lokasinya, wah, rancu nanti. Qala Abu Ayyub faqadimna asy-Syam. Kami datang ke Syam, fawajadna marahis buniyat qibalal qiblah, dan kami mendapati marahis, toilet-toilet, jamban-jamban itu dibangun menghadap ke arah kiblat. Fanan harifu, lalu kami segera merubahnya, ya, wa nastaghfirullah, dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Al-Bukhari nomor 394, Muslim nomor 264. Kemudian dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar, dalam hadis Al-Bukhari 148, 3102, Muslim 266, Ibnu Umar mengatakan, irtaqaitu fauqa dhahri baiti Hafsah li ba'di hajati. Aku pernah naik ke atas, ya, wewungan itu apa ya? Ke atas genteng, ya, rumah Hafsah karena ada hajat, ada kebutuhan. Wa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbiral qiblah mustaqbilas Syam. Lalu aku melihat Nabi buang hajat, ya, buang hajat, beliau membelakangi kiblat dan menghadap ke Syam. Tadi ada hadis larangan menghadap atau membelakangi kiblat. Ini ternyata perbuatan Nabi. Nabi buang hajat, membelakangi kiblat, menghadap ke Syam. Hadisnya sama-sama sahih, sama-sama riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, riwayat Abu Dawud nomor 13, At-Tirmidzi nomor 9, dan Ibnu Majah nomor 325. An Jabir Abdullah bin Abdullah qala naha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, ya, an nastaqbilal qiblah bi baulin faraaituhu, ya, qabla ayyuqbada bi amin yastaqbiluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang menghadap kiblat ketika kencing. Namun aku melihat setahun sebelum beliau wafat, beliau menghadap kiblat ketika kencing. Nah, bagaimana kita menggabungkan hadis-hadis ini? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini telah dikaji oleh para ulama dan digabungkan semua hadis ini, baru sebagian, ya, itu telah dikumpulkan sehingga diambil pendapat yang rajih atau ditarjih. Pendapat yang rajih, yang lebih kuat, itu pendapat yang lebih mendekati kebenaran, yaitu pendapat yang menggabungkan dalil-dalil ini, yaitu tidak boleh menghadap
atau membelakangi kiblat ketika buang hajat di luar bangunan, namun tidak terlarang di dalam bangunan yang ada pembatas atau penghalang, ya, ketika buang hajat atau buang air. Nah, begitu. Nah, ini kesimpulan akhirnya. Jadi kalau Bapak di tempat terbuka, hindari buang air menghadap ke timur atau ke barat atau membelakangi kiblat. Kalau di tempat tertutup gak ada masalah. Namun lebih nyaman dan lebih sreg di hati ya WC kita ya, supaya itu tadi, kalau nggak menghadap ke selatan ya ke utara, itu lebih tentram di hati, kan begitu. Nah, makatan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya, ancaman kencing di air, tempat mandi dan sarang rayap. Dari Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha an yubala fil ma'ir raqid. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan Ibnu Majah serta Nasa'i. Nabi melarang kencing di air yang tergenang, di air yang diam, nang belumbang misalnya, di kolam renang misalnya. Nah, itu hindari kencing di situ. Nah, walaupun airnya banyak ya, tapi tetap hindari. Ini larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di sumber yang digunakan masak dan minum. Hadis berikutnya dari Bakar bin Ma'iz, dia berkata, aku mendengar Abdullah bin Yazid radhiyallahu an menyampaikan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yunqa baulun fi tostin fil bait. Air kencing jangan dikumpulkan di bejana di dalam rumah. Nah, ini jadi air kencing jangan dikumpulkan di bejana di dalam rumah. Fa innal malaikata, karena sesungguhnya malaikat, la tadkhulu baitan fihi baulun muntaqa, tidak masuk rumah yang ada kencing yang dikumpulkan di dalamnya. Wala tabulanna fi mughtasalik, dan janganlah kamu kencing di kolam tempatmu mandi. Nah, di sini sahih riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat dengan sanad yang hasan. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi kalau tidak darurat, maka Anda jangan sampai ya, menyimpan atau menimbun air kencing di bejana atau di botol atau sebagainya. Kecuali darurat, ada yang sakit, pakai alat khusus, karena nggak sempat buang malam hari misalnya, bisa dibuang besoknya, itu nggak ada masalah kalau darurat dibutuhkan. Namun jika tidak darurat, maka hendaknya air kencing itu jangan disimpan. Nah, kayak begitu. Karena malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya menyimpan air kencing dalam wadah. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, Abu Hurairah mengatakan tentang sabda Nabi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyam syita ahaduna kulla yaumin aw yabula fi mughtasalihi. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud, Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salah seorang dari kami bersisir setiap hari atau kencing di tempat kolam mandinya. Nah, jadi kaum muslimin yang berbahagia, kita akan jelaskan dulu biar nggak salah pengertian tentang larangan bersisir setiap hari. Jamaah yang berbahagia, di zaman saat ini banyak anak laki-laki itu yang terlalu memperhatikan gaya dan penampilan dengan memberikan perhatian perawatan yang bisa dikatakan hampir mirip dengan perawatan seorang wanita, lengkap ya, lengkap ya. Ini ada laki-laki seperti itu, ada.
Bahkan ada yang sampai stres gara-gara memikirkan satu jerawat dan sebagainya, sampai bingung dan sebagainya. Bahkan ada yang tiap saat menyisir rambutnya, menata rambutnya. Masya Allah. Betul, kita diperintahkan memuliakan rambut, memuliakan anggota tubuh kita dengan merawatnya. Namun sekali lagi, tidak dibenarkan dalam syariat apabila berlebihan, sampai memberikan perhatian yang berlebihan terhadap perawatan tersebut. Bahkan ada seorang laki-laki yang rajin ke salon ya, untuk merawat rambut, merawat wajah dan sebagainya ya. Maka kaum muslimin yang berbahagia, dalam agama kita seorang laki-laki itu harus bersifat jantan ya, dan tidak terlalu ekstrim dengan merawat wajah dan penampilan ya. Saya ulangi, jangan terlalu ekstrim dalam merawat wajah dan penampilannya. Apalagi seperti wanita, mau tidur pakai masker ya, mau mandi pakai masker, pokoknya berlebihan. Ini nggak benar dalam syariat ya. Ini bukan sifat laki-laki sejati. Dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjul ila ghabban. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menyisir kecuali ghibban atau ghabban, itu jarang-jarang. Jadi silakan nyisir tapi ojo terlalu rutin. Sesekali aja. Ketika dibutuhkan silakan disisir, dikasih minyak rambut ya. Kemudian kalau nggak ada ya pakai air ya. Nah, begitu sesekali. Bahkan Imam Ahmad mengatakan meminyaki sehari dan sehari saja. Nah, jadi kalau bisa diganggangi ketika ngasih minyak rambut. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhana 'anil irfah. Qulna wa mal irfah? Qala at-tarajjul kulla yaum. Rawahu ya Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang al-irfah. Lalu sahabat bertanya, apa itu irfah? Yaitu menyisir rambut sepanjang hari. Ya, menyisir rambut sepanjang hari. Bahkan Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nalul Autor mengatakan wal hadis yadullu ala karahatil istighal bitarajjil ya fi kulli yaum. Hadis ini menunjukkan makruh tidak disukai ya, menyibukkan diri dengan menyisir sepanjang hari ya. Jadi pekerjaan nyisir rambut terus ini enggak disukai. Kenapa? Ini termasuk al-irfah, bermegah-megah. Jadi kita dilarang terlalu banyak berhias. Maka kaum muslimin yang berbahagia, apabila enggak berlebihan enggak ada masalah. Dalam hadis Al-Bukhari dikatakan, kenapa sering berhias bagi laki-laki, terlalu ekstrim dalam berhias bagi laki-laki? Ya, ini dilarang karena menyerupai penampilan wanita. Kalau wanita wajib berhias untuk suaminya. Ya. Sekarang terbalik, jangan sampai yang sing lanang padang maca, sing wedok gak tahu maca ya. Nah, ini terbalik. Kaum muslimin yang berbahagia, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa birrijal. Rawahu Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Ini dilarang dalam syariat. Bahkan kalau sulit dinasehati, dielingki gak gelem ya, maka pemerintah boleh menjatuhi hukuman ya. Dari Ibnu Abbas, riwayat Al-Bukhari nomor 5886, la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannasin minar rijal wal mutarajjulat minan nisa. Rasul melaknat laki-laki yang bergaya wanita atau bencong.
Wal mutarajjilat minan nisa, dan wanita yang bergaya laki-laki atau tomboy, dilaknat, dilaknat. Hukumannya yaitu akhrijuhum min buyutikum, usir mereka dari rumah mereka. Jadi kalau ada laki-laki yang bencong atau perempuan yang tomboy, suruh ngusir sama Nabi, usir dari rumahnya. Nggak boleh tinggal di situ. Qala ya, fa akhrajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fulan wa akhraja Umar fulan. Maka Nabi menghukum ya, bencong di masa itu, diusir. Kenapa? Ini mendatangkan laknat. Kalau dia tetap tinggal di rumah kita semuanya dilaknat oleh Allah. Dilaknat. Maka kalau ada bencong di rumah kita, ya usir, jauhkan mereka. Diobati ya, sampai sembuh. Nah, ini penyakit, ini bahaya ini. Anak tomboy juga demikian. Jangan bangga anak jadi bencong. Walaupun sekarang lagi naik daun. Ya, MC bencong lagi dikemari sekarang. Nah, ini banyak seperti itu. Nah, maka kaum muslimin, inilah batasan-batasan agama kita. Kita yang memiliki pedoman hidup Quran dan Sunnah, kita nggak boleh sama seperti orang awam. Ya. Nah, jadi kalau Anda mau potong rambut, ya, jangan di tempat bencong. Ya. Nanti kena laknat jenengan nanti. Cari tempat yang bukan tempat bencong. Nah, masih banyak kok. Ya. Nah begitu. Kan banyak sekarang tukang rambut itu bencongi. Nah ini nggak boleh dalam syariat. Nah, harus disembuhkan ini. Nah begitu. Sebab apa? Dalam Al-Quran Allah juga menegaskan walaysa dzakar kal unsa. Surat Ali Imran ayat 36. Laki-laki tidak sama seperti perempuan. Jadi harus ada pembeda di sini. Laki-laki harus jantan, jangan seperti perempuan. Banyak itu ya. Kalau dibiarkan itu bisa menjadi penyakit. Apalagi lingkungan nggak mendukung, malah dikompori dan sebagainya. Nah, ini nggak boleh dalam syariat. Nah itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun untuk wanita nggak ada masalah. Memang wanita ditakdirkan untuk berhias, tentunya bagi suaminya. Silahkan. Maka suami yang pengertian, istri diragati, ya, dibelanjani, ya dek, kayak tuku ya, make up dan sebagainya, kan begitu. Nah, belikan ya, ini supaya cantik istrinya. Jangan sampai tuntutan suami banyak, kon kudu ngene tapi gak diragati. Nah, ini namanya mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang curang ya. Kalau dia menimbang minta dipenuhi, kalau menimbang untuk orang dia curang, mengurangi. Ya, ini curang namanya. Sing wedok kokon maca, sing lanang gak gelem ngragati, kemudian juga gak gelem maca. Ini gak tepat dalam syariat. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, dalam bersisir pun ada adabnya dalam syariat. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi bersabda, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Barang siapa yang punya rambut, maka supaya dimuliakan. Artinya apa? Dirawat, dijaga. Maka Nabi melarang potong rambut koza. Koza itu seperti pemain bola-bola barat itu. Pinggirnya tipis, depannya ditebalkan, itu namanya koza. Nah, atau dicoret-coret dan sebagainya ya. Dikasih jalannya semut, tumbuh dan sebagainya. Jadi Islam menganjurkan kalau cukur itu yang adil, rata-rata semua, kan begitu ya. Nah, seperti itu. Itu yang diajarkan dalam Islam. Jadi jangan menjadi budak rambut sampai habis sekian-sekian hanya untuk mendapatkan kecantikan, mendapatkan ketampanan, tapi dilaknat oleh Allah. Percuma kita cantik tapi dilaknat, percuma kita tampan tapi dilaknat. Maka kaum muslimin silakan, Anda punya rambut dimuliakan, dirawat, tapi sesekali jangan sibuk dengan rambut. Sampai sholat pun sibuk jungkasan. Karena ada itu anak-anak muda itu sambil sholat pun jungkasan. Masya Allah. Nah, jadi silahkan, Anda punya rambut dirawat dan sebagainya. Kalau kotor ya dibersihkan. Bahkan dalam hadis Abu Dawud yang lain dan Nasai,
Nabi pernah melihat seorang laki-laki sya'san, ya, rambutnya tuh sya'san. Sya'san itu artinya apa? Mudal madul, acak-acakan. Lalu Nabi bersabda kepadanya, amma kana yajid hada ma yaskun ma yuskanu bi sya'rah. Tidakkah orang ini mendapatkan sesuatu untuk merapikan rambutnya? Ya, kemudian dia melihat laki-laki lain yang kotor pakaiannya, maka Nabi bersabda, kana hadza yajidu ma'un yaghsilu bi saubah. Apakah enggak ada air untuk mencuci baju? Nah, artinya Islam itu proporsional. Ya, ketika Anda punya rambut, ya dirawat rambut sebaik mungkin, tapi jangan berlebihan. Nah, jangan berlebihan sampai siang malam yang dipikir rambut tok ini. Ya. Jangan seperti itu. Kemudian ketika baju kotor ya dicuci. Ternyata ini ajaran Islam. Jadi nggak tepat yang mengatakan mereka nggak pernah mandi itu wali, nggak tepat ya. Kan pada orang itu nggak tawadus, nggak pernah wah ini wali kan, nggak pakai baju lagi, baju bolong-bolong. Ini bukan ajaran Islam. Lihat dalam hadis Abu Dawud dan Nasai, Nabi dengan tegas, ada orang rambutnya nggak dirumat, Nabi marah itu. Ya. Kemudian ada orang bajunya kotor nggak dicuci, Nabi juga marah. Artinya Islam, masya Allah, ajaran yang luar biasa. Sampai masalah rambut, masalah apa itu dikomentar oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu adab-adab menyisir disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Yang pertama, ketika menyisir mulai dari sebelah kanan, ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yu'jibuhul atayammun fi na'laihi wa tarajjulihi wa tuhurihi fi sya'ni kulluh. Fi sya'ni kullah. Nabi itu suka dari sebelah yang kanan, baik itu pakai sandal, kemudian menyisir rambut itu usahakan dari sebelah kanan. Kemudian ya dalam hadis Abu Dawud, Nabi memerintahkan supaya merapikan rambut ya, yang acak-acakan, baik dengan air atau dengan minyak rambut ya, silakan. Tapi ingat, jangan sering-sering. Bendino rambut tak diurusi. Nah enggak. Nah, jadi waktunya berdandan ya berdandan, waktu ibadah full ibadah, waktu kerja fokus kerja. Kemudian yang ketiga, tidak mencukur dengan cara koza. Koza itu hukumnya haram. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, koza itu dijelaskan oleh Imam Nawawi, yaitu dicukur sebagian, ditinggalkan sebagian. Kalau orang dulu gundul pacul, nah, seperti ya. Yang pinggir tipis itu ada ya, kayak pelawak dulu ya. Itu nggak boleh. Siapa? Bedet atau siapa? Zaman dulu kan ada kan, zamannya kus-kus itu kan ya. Itu kan ada yang rambutnya nganu. Nah itu jangan seperti gogon. Nggak boleh. Islam melarang itu. Kasihan ya, jangan. Kemudian yang keempat, tidak berlebih-lebihan mengurus rambut dan menyisirnya. Silakan, tapi jangan berlebihan. Ya saya kira itu, masya Allah ya. Ternyata adab-adab Islam itu luar biasa. Insya Allah kalau Bapak Ibu mengamalkan ini lillahi ta'ala, betul-betul mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ya, diniatkan untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Anda akan mendapatkan pahala yang besar dan Anda akan ditunggu di telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan ketika kita tadi membacakan hadis ini, bayangkan Anda sedang ngobrol sama Nabi. Ya. Anda kan ngaku cinta Nabi ya. Kemudian Nabi ngomong, rambutnya dirapikan. Nah, kira-kira gimana kan? Mungkin Nabi, nggak mungkin Anda mengatakan, iya tapi ngomong nggak direken kan, nggak mungkin ya. Nah begitu. Yang akan datang kita bahas tentang larangan berbicara ketika di kamar mandi. Nah, nanti ada adab-adabnya juga. Insya Allah kita bahas. Semoga yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.